Halo, Anda menyaksikan Indonesia Forward bersama saya Diana Twika. Tahun 2023 lalu bertambah lagi warisan budaya Indonesia yang masuk dalam daftar warisan budaya yang ditetapkan oleh UNESCO. The Cosmological Axis of Yogyakarta and its Historic Landmarks atau Sumbu Filosofi Yogyakarta dan Tenara Bersejarahnya ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Dan tak hanya itu, adapun budaya sehat jamu bertajuk Jamu Wellness Culture yang masuk ke dalam warisan budaya tak benda. Dan untuk membahas lebih lengkapnya sudah hadir di studio CNN Indonesia, Direktur Perlindungan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemdikbudristek, Pak Yudi Wahyudin. Pak Yudi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kabar baik Pak, selamat sekali lagi akhirnya ada lagi warisan budaya Indonesia yang masuk menjadi warisan dunia begitu ya Pak ya? Ada dua hal di sini. Kebanggaan kita semua sebetulnya. Selamat sekali lagi Pak. Yang pastinya ini yang kita akan bahas juga ini butuh sinergi banyak pihak ya Pak, bukan hanya untuk mendapatkan tadi, tapi juga bagaimana mengelolanya begitu. Nah, yang pertama tadi yang kita sebutkan adalah Sumbu Filosofi Yogyakarta begitu. Cosmological Axis of Yogyakarta and Historical Landmarks. Ini sebenarnya seperti apa Pak dan bagaimana waktu itu bisa mendapatkan predikat sebagai warisan dunia? Bisa diceritakan? Iya, terkait dengan Sumbu Filosofi Yogyakarta dan Tenaranya, ini durasinya panjang sebetulnya mulai dari 2014. 2014 ya, usulan inisiatifnya itu dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi perjalanan waktu panjang. Mengapa menyebabkan lama? Karena butuh validitas, kelengkapan data, di samping juga komunikasi yang baik dengan lingkungan. Karena kan itu menyangkut kota, ada penghuninya, ada pemiliknya, ada kewenangannya dan lain-lain gitu. Jadi memang itu perjalanan yang sangat panjang dan kita bersyukur ya akhirnya pihak UNESCO bisa meng-ACC gitu. Jadi 2014 itu diusulkan, kemudian ada riset, ada rapat-rapat, ada kajian dan lain-lain. Didukung oleh provinsi tentunya karena pengusulnya pihak provinsi. Kemudian 2018 ditetapkan menjadi kawasan cagar budaya nasional oleh pemerintah Republik Indonesia ya. Dalam hal ini Kemendikbudristek yang menetapkan, jadi Mas Menteri langsung yang tanda tangan gitu. Kemudian tahun 2022 baru masuk ke UNESCO. Masuk ke UNESCO, kemudian dibahas, direview ulang, dicek kelengkapan datanya, validitasnya, kemudian dicek juga fokusnya, ya, fokusnya dari lingkupnya dan lain-lain karena harus memenuhi kriteria sesuai dengan konvensi tahun 1972. Jadi ada sekian kriteria dan untuk sumber filosofis ini setidaknya ada 2 kriteria yang terpenuhi. Jadi yang pertama adalah mewakili mahakarya kejeniusan, ya, kejeniusan kreatif manusia gitu. Kemudian yang kedua adalah adanya pertukaran nilai-nilai kemanusiaan yang penting. Jadi kayak tata desainnya, tata kotanya, arsitekturnya dan lain-lain gitu. Nah itu yang menyebabkan pihak UNESCO akhirnya memutuskan di Riyadh ya, di Arab Saudi tanggal 18 September 2023 untuk menjadi salah satu warisan dunia. Berarti yang ke-13. Yang ke-6, maaf, yang ke-6. Yang ke-6 ya untuk yang sifatnya tangible, yang ke-6 di Indonesia gitu. Nah, itu kurang lebih ya perjalanan panjang yang dikawal oleh teman-teman Pemda, kemudian akademisi, kemudian didukung juga oleh komunitas dan sifatnya memang kalau pemerintah pusat itu lebih ke fasilitator. Melakukan pendampingan, mendampingi dengan rapat, mendampingi ke lokasi, kemudian mengundang narasumber untuk mereview ulang dan lain-lain, serta mengkomunikasikannya secara lintas kementerian dan lembaga, karena banyak yang terlibat. Jadi ada Kemenlu, tentunya Kemenlu ya terlibat betul dalam kegiatan ini, kemudian ada Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO, KNIU, yang berkantor di Kemendikbudristek, ada UNESCO Jakarta dan tentunya didukung juga oleh perwakilan kita di Paris, ada perwakilan UNESCO di sana gitu ya. Di samping tentunya dukungan dari berbagai pihak ya yang tidak bisa disampaikan satu persatu, tapi setidaknya ini hasil kolaborasi. Jadi penetapan ini kebanggaan kita semua sebetulnya, kebanggaan kita semua. Dan penetapan ini baru koma sebetulnya, justru setelah penetapan ini di dokumen tersebut disampaikan beberapa rencana aksi yang harus kita lalui ya. Misalnya terkait dengan manajemen tata kelola mitigasi bencananya seperti apa,
tata kelola SDM-nya seperti apa dan lain-lain. Nah itu yang kelanjutan dari setelah penetapan gitu ya. Baik, jadi ternyata mendapatkan predikat sebagai warisan budaya dunia itu masih ada tanggung jawab besar yang harus diemban berikutnya begitu ya Pak ya. Tapi mungkin masyarakat sini juga ingin mengetahui, tadi disebut sebagai cosmological axis, landmark of historical places in Yogyakarta. Ini yang disebut sebagai sumbu filosofi Yogyakarta, ini part yang mana ya Pak dari Yogyakarta? Sebetulnya diawali dari bangunan-bangunan keraton dan tugu, Tugu Jogja. Dan itu menunjukkan sebuah desain kota yang luar biasa, tidak hanya secara spiritual, tetapi juga faktual gitu ya. Karena menjadi benteng pertahanan pada saat itu, kemudian menjadi simbol juga kekuasaan dan lain-lain gitu. Dan yang menarik adalah secara entitas, secara buktinya masih terawat, masih dikelola dengan baik gitu. Dan itu yang menyebabkan diapresiasi oleh UNESCO menjadi salah satu warisan dunia. Mungkin kalau orang secara umum sering ke Jogja melihat biasa saja gitu, tetapi begitu diungkap, dieksplorasi datanya ternyata ini sangat dalam gitu ya, khususnya dalam perkembangan bangsa Indonesia di Jogja ini. Karena kan kerajaan dulu, kemudian dengan konsep tata kota yang demikian masif gitu ya, dan memiliki nilai-nilai luhur, dan nilai-nilai tersebut yang kita jaga sampai sekarang dengan buktinya bukti fisik tersebut. Jadi kalau fisik mungkin ada renovasi, ada revitalisasi, tapi nilainya kita jaga, nilai-nilai tersebut. Dan mudah-mudahan dengan ditetapkannya menjadi warisan dunia UNESCO, yang ikut menjaganya lebih luas lagi gitu ya, lebih luas lagi, karena kan anggotanya juga banyak di UNESCO, dan masing-masing bisa sharing, bisa mengkritisi, bisa mengingatkan gitu apabila ada perubahan, ada perkembangan zaman, ada perkembangan kota dan lain-lain gitu. Mudah-mudahan kita semua bisa menjaganya bersama-sama. Iya, ini juga merupakan apresiasi tentunya untuk masyarakat Yogyakarta ya Pak, dengan perjuangan yang cukup panjang, merupakan salah satu buah pemikiran dari Sultan Yogyakarta yang pertama, Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Dan kalau tidak salah ini memang sebenarnya sumbu dari selatan sampai utara Yogyakarta ini berada dalam satu garis lurus begitu ya Pak ya. Dan juga memiliki filosofis yang cukup besar antara hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, dan juga hubungan manusia dengan alam. Baik, luar biasa. Dan juga yang satu lagi di sini adalah jamu begitu. Ini juga dinobatkan sebagai warisan dunia tak benda begitu. Ini seperti apa kalau jamu perjuangannya? Apakah memang juga serumit itu Pak? Jamu menarik ya, karena sehari-hari kan dulu nggak tahu anak muda sekarang. Dulu kita selalu kalau gendong, jamu gendong kita beli dan lain-lain. Nah jamu juga ini pengusulnya komunitas. Jadi pelaku budaya jamu di Indonesia didukung dengan komunitas jamu gendong dan lain-lain, mengusulkannya sudah lama juga ini, 2013. 2013, bahkan lebih lama lagi. Lebih lama lagi, 2013 mengusulkan, melakukan riset-riset dan lain-lain, akhirnya didukung oleh sekian komunitas, sekian ahli dan lain-lain. Dan baru 2019 ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia oleh Kemendikbudristek. Setelah ditetapkan, dilakukan riset ulang dan lain-lain. Terkait dengan jamu tentunya tidak hanya produknya, tetapi nilai dan peruntukannya. Makanya konsepnya kan budaya sehat jamu gitu, menjadi habit dan lain-lain. Dan keberadaan jamu ini sebetulnya didukung juga dengan kondisi COVID, di mana jamu ini sangat menolong. Nah ini juga menjadi titik pintu masuk juga, kenapa pihak UNESCO juga ikut memprioritaskan jamu untuk dibahas dan akhirnya ditetapkan menjadi warisan budaya intangible ya, warisan budaya tak benda Indonesia gitu. Jadi menarik. Dan terkait dengan jamu yang menarik ada, kalau jamu kan tidak serigid yang tangible, karena keseharian masih ada, industrinya masih ada, pabrik-pabriknya masih ada gitu. Tetapi mungkin ada beberapa hal yang harus diingat dengan jamu gitu. Ini sesuai dengan konvensi tahun 2023 bahwa penetapan ini ada hubungannya dengan sifat-sifat kemanusiaan, kemudian juga dengan perdamaian dunia gitu. Dan tentunya kesejahteraan. Kalau untuk kesejahteraan ini tinggal ditingkatkan saja kualitasnya, karena selama ini kontribusinya sangat luar biasa gitu. Nah kalau terkait dengan habit atau kemanusiaan, tentunya ini kita harus mengapresiasi lagi keberadaan Nusantara dengan keberagaman hayatinya ya, tumbuh-tumbuhan gitu, kemudian biji-bijian dan lain-lain, sehingga bisa dikemas menjadi jamu. Dan ini merupakan sebuah kekayaan ya, karena Indonesia itu menjadi mungkin 3 terbesar atau 2 terbesar di dunia yang memiliki kekayaan tersebut. Nah melalui jamu itu terbukti sebetulnya kekayaan-kekayaan tersebut. Bahkan sebagian obat
sebagian jamu sekarang sudah dikemas dengan kemasan kekinian kan sekarang gitu, bisa Ya, kita benar. temukan di apotek-apotek dan lain-lain gitu. Jadi perjalanannya sangat panjang gitu. Nah, terkait dengan perdamaian dunia, tentunya melalui jamu kita harapkan menjadi diplomasi budaya juga untuk menyatukan keberagaman gitu, kekayaan alam itu, bahwa sejatinya manusia itu setara itu. Manusia itu seperti tadi sumber filosofis kan, hubungan baik dengan alam, antar manusia gitu, dengan perkembangan zaman sekarang gitu. Mudah-mudahan jamu juga menjadi stimulan, menjadi trigger untuk mengingatkan kita semua bahwa sejatinya kita itu sama, setara, harus saling menguatkan gitu ya. Dan dengan ditetapkannya jamu menjadi warisan budaya tak benda Indonesia, mudah-mudahan dubes-dubes kita di berbagai negara bisa menjadikannya sebagai instrumen untuk diplomasi budaya. Dan di Kemenlu juga ada sih satu direktorat terkait dengan diplomasi budaya ya, karena diplomasi budaya itu sangat ringan gitu, tidak keras bahasanya, tapi lebih terasa gitu ya. Iya, benar. Nah, itu pun satu keuntungan sebetulnya dengan ditetapkannya menjadi warisan budaya tak benda Indonesia. Ya, memang kalau kita melihat jamu ini memang sudah ada di Indonesia sejak ratusan tahun silam begitu ya Pak ya. Iya. Dan memang diharapkan dengan menjadi warisan dunia ini bisa terus lestari. Jangan sampai sudah diakui dunia tapi masyarakatnya sendiri tidak mau mengkonsumsinya begitu ya. Tapi memang ini dilihat ya Pak, porsi bahwa kemarin pada saat COVID banyak sekali masyarakat Indonesia yang meningkatkan imunitas tubuh dengan mengkonsumsi jamu. Bahkan banyak juga masyarakat yang akhirnya secara kesejahteraannya Pak meningkat berjualan jamu, omsetnya sampai 70 juta begitu. Ini juga menjadi salah satu poin Pak dalam penilaiannya di situ atau bagaimana Pak? Iya, jadi itu sebenarnya poin-poin tambahan bahwa ternyata kontribusi jamu juga cukup atau sangat membantu ya dalam kondisi pandemi. Jadi itu pun menjadi perhatian sebetulnya dari pihak UNESCO gitu. Pak, kita juga ingin mengetahui sebenarnya apa saja langkah-langkah strategis yang harus dilakukan setelah penetapan sebagai warisan dunia ini. Kita akan bahas di segmen selanjutnya. Baik. Dan pemirsa jangan kemana-mana, Indonesia Forward akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Indonesia Forward, masih bersama Bapak Yudi Wahyudin selaku Direktur Perlindungan Kebudayaan, Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek. Bapak melanjutkan perbincangan kita. Siap. Tadi Bapak sudah menyebutkan kita itu sudah banyak sekali gitu ya Pak ya, warisan budaya Indonesia yang dinobatkan sebagai warisan dunia. Bisa disebutkan apa saja sih Pak, dan juga apakah ada penanda khusus sih Pak ketika warisan-warisan budaya kita ini akhirnya dinobatkan sebagai warisan dunia Pak? Iya, kalau yang tangible, yang warisan dunia itu ada 6 ya. Mulai dari manusia purba Sangiran. Tangible ini yang benda ya yang Pak? Benda, yang bersifat kebendaan. Kemudian Borobudur, Prambanan, kemudian Subak ya. Subak di Bali. Subak di Bali, kemudian Batubara Ombilin di Sawah Lunto. Dan yang terakhir tentunya Sumber Filosofis Jogja gitu. Penanda-penandanya yang pertama adalah sertifikat. Ya, sertifikat itu menjadi valid atau absah setelah diserahkan pihak UNESCO ke Kemenlu, dari Kemenlu diserahkan ke Kemendikbudristek, yang aslinya diserahkan ke Arsip Nasional, karena dokumen-dokumen penting di Arsip Nasional, sementara yang salinannya ke Pemda terkait dengan komunitas terkait itu ya. Itu penanda yang kedua sebetulnya ada logo UNESCO yang harus dicantumkan di lokasi-lokasi tersebut, dan ini sudah. Jadi kayak di Borobudur ada, jadi ada logo-logo kalau ini sudah ditetapkan menjadi warisan dunia. Jadi itu penanda, dua penanda itulah, sertifikat inskripsi dengan logo-logo terkait sudah ditetapkan menjadi warisan dunia. Betul. Nah, lantas apa langkah-langkah yang harus dilakukan? Harus berkolaborasi dengan siapa saja begitu? Yang pertama tentunya setelah ditetapkan harus diekspos ke halayak gitu ya, tidak hanya internal saja tapi eksternal. Biar semua mengetahui kalau lokasi A yang tangible atau objek B yang intangible sudah ditetapkan menjadi warisan dunia. Dengan rencana aksinya, karena rencana aksi ini terhubung dengan berbagai kementerian, lembaga, Pemda, komunitas, dan lain-lain. Jadi harus diekspos dulu sehingga halayak itu tahu detailnya itu. Kemudian yang kedua adalah tentunya harus mengidentifikasi mana yang menjadi tusi kami,
mana yang menjadi tusi kementerian-kementerian lain dan lembaga dan Pemda. Jadi di sini dibagi-bagi memang- di-share. Oke, jadi ini tidak Kemendikbud saja ya Pak Tidak, yang bekerja tidak. di sini? Karena terkait kebudayaan itu sebetulnya hasil identifikasi Bappenas, Kemendikbudristek dengan PMK itu tersebar hampir di semua kementerian dan lembaga. Jadi kalau kita cek program dan kegiatannya semua lembaga itu pasti ada yang terkait dengan kebudayaan. Dengan judul masing-masing gitu. Setidaknya kalau ada kegiatan menampilkan, nah eventnya itu terkait kebudayaan setidaknya nih. Tapi banyak kegiatan-kegiatan kebudayaan gitu. Misalnya kalau terkait hulunya di Kemendikbudristek, terkait dengan hilirnya di Kemenparekraf. Kemenparekraf bisa event, industrinya, marketnya, ekonomi kreatifnya dan lain-lain. Kami di data, di penetapan, di pelindungan. Memang di kami juga ada pengembangan dan pemanfaatan, tetapi lebih banyak afirmasi, lebih banyak menyajikan apa yang sudah ditetapkan, apa yang tradisi dan lain-lain. Karena kan bicara kebudayaan tidak hanya yang adiluhung saja, tetapi yang kebudayaan sekarang, musik rock, jazz, punk juga masuk kebudayaan juga gitu ya. Nah itu terkait dengan hal-hal tersebut tentunya harus ada pembagian-pembagian tugas yang clear gitu ya. Dan tentunya ini harus dikoordinir sama Kemenko PMK yang mengkoordinir penugasan ini. Karena tugas Kemenko PMK adalah mengkoordinir bidang-bidang yang di bawah kewenangannya. Di antaranya bidang kebudayaan. Nah ini ya, terkait dengan pembagian tugas. Yang ketiga kalau di Kemendikbudristek sendiri adalah tentunya update data. Karena harus ada laporan berkala. Berkala setiap tahun? Tidak setiap tahun, Okay. tidak setiap tahun jadi berkala. Yang 13 tersebut harus dilaporkan, yang 6 juga harus dilaporkan, sehingga pihak UNESCO itu di samping menyimak masukan-masukan dari komunitas yang bisa akses kapanpun ke UNESCO gitu, dia juga bisa mereview laporan-laporan tersebut, diupdate. Apa yang sudah dipenuhi dari rencana aksinya, apa yang belum, apa kendalanya, apakah ada benturan kepentingan dan lain-lain, diingatkan ulang dan lain-lain gitu. Sehingga kemungkinan untuk dihapus dan lain-lain memang ada, tetapi karena diingatkan dari awal, ada review dan lain-lain, itu ada teguran dan itu biasa. Biasa gitu. Dan itu berlaku tidak hanya untuk Indonesia, tetapi juga untuk semua anggota UNESCO gitu. Diingatkan gitu ya. Kemudian terkait dengan capacity building, misalnya pelatihan orang, karena kan pelestarian itu tidak hanya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, tetapi juga ada pembinaan. Bagaimana tenaga-tenaga konservasinya, bagaimana komunitasnya, bagaimana penguatan tata kelola lembaganya, bagaimana cara mengupdate data, bagaimana cara mempublikasikan dan lain-lain. Nah ini pun hampir di semua kementerian ada sebetulnya. Tidak hanya di Kemenaker saja, tidak hanya di kami saja gitu. Karena terkait dengan capacity building menjadi tugas juga semua lembaga dan kementerian itu. Itu diantaranya, di samping tentunya yang utama adalah tugas pemerintah itu kan regulasi, menerbitkan aturan-aturan terkait dengan maintenance, mulai dari pelestarian dan pengelolaannya, kemudian terkait juga pendampingan, mendampingi ya masyarakat kalau ada masalah, kemudian mendampingi terkait dengan treatment-treatment tertentu yang dilakukan oleh kementerian lain, karena yang sifatnya fisik itu PUPR yang di depan. PUPR bisa mengeksekusi apabila sudah diskusi dan konsultasi dengan instansi terkait yang menangani bidang kebudayaan. Misalnya terkait dengan revitalisasi benteng misalnya. Itu harus ada kajian dampak cagar budaya dulu. Kajian dampaknya dulu. Jadi berapa persen yang boleh diubah total, berapa persen yang harus dipertahankan dan lain-lain gitu. Jadi intinya sih ini pekerjaan kolaboratif sebetulnya. Lantas apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah setempat dan juga masyarakat Pak untuk upaya pelestarian yang harus dilakukan Pak? Kalau pemerintah setempat tentunya sesuai tusinya, yang pertama adalah mereka sebagai pemilik aset melakukan pemeliharaan dan pelindungan. Pemeliharaan bagian dari pelindungan ya, pengamanan dan lain-lain. Kemudian yang kedua tentunya mengedukasi lingkungan sekitarnya agar ikut juga berpartisipasi dalam pelestariannya gitu. Yang ketiga tentunya ada kegiatan-kegiatan tambahan di Pemda juga terkait dengan pelatihan, terkait dengan sosialisasi, terkait dengan workshop-workshop dan lain-lain. Nah karena sifatnya warisan dunia ini bisa disinergikan dengan pusat. Karena kalau kita mengacu ke Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintah daerah, warisan dunia dan yang peringkat nasional itu memang kewenangan pusat. Kewenangan dalam artian pusat ikut turun juga untuk menanganinya sinergi dengan Pemda dan para stakeholder lainnya gitu.
Ya, yang pasti kita juga ingin mengetahui Pak, seperti apa tantangan gitu ya yang biasa dihadapi dalam menjaga predikat sebagai warisan dunia ini, dan juga bagaimana masyarakat bisa menerima manfaat dari hal ini. Kita akan bahas di segmen selanjutnya, dan pemirsa Indonesia Forward akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Indonesia Forward, dan saat ini saya masih bersama Pak Yudi Wahyudin selaku Direktur Perlindungan Kebudayaan Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Ristek, dan masih membahas tentang Sumbu Filosofi Yogyakarta dan juga jamu yang mendapat predikat sebagai warisan budaya dunia. Begitu. Lantas apa saja Pak yang menjadi tantangan ke depan dan juga hambatan-hambatan yang selama ini sudah dialami dari warisan budaya dunia yang sebelumnya Pak? Ya, tentunya kalau tantangan selalu ada ya, apapun bidangnya gitu. Nah, terkait dengan warisan dunia, tentunya yang pertama adalah tantangannya itu masalah sinergisitas. Sinergisitas kegiatan atau program yang lintas sektor. Karena sejatinya kebudayaan itu kan ekosistemnya luas. Tidak hanya bisa mengandalkan satu instansi atau satu lembaga atau satu komunitas saja. Jadi itu mungkin yang harus ditingkatkan tantangannya gitu ya. Jadi bagaimana caranya secara bertahap kita duduk bersama, kita memetakan kegiatan-kegiatan atau program apa saja yang bisa sinergikan itu. Selama ini sebetulnya sudah berjalan. Tiap-tiap kementerian sinergi dengan komunitas, sinergi dengan Pemda dan lain-lain, tetapi biar lebih padu lagi, lebih ditingkatkan lagi gitu kegiatan-kegiatan tersebut itu. Yang kedua adalah tentunya zaman ya. Zaman sekarang kan sudah serba IT, serba gawai. Kemudian bagaimana warisan dunia tersebut yang notabene sebetulnya nilai-nilai luhur baik berupa benda maupun non-benda tersebut bisa tersampaikan ke khalayak dengan kondisi kekinian. Jadi mungkin harus ditingkatkan terkait publikasi yang sifatnya lintas generasi ini. Mungkin bisa dalam bentuk animasi, dalam bentuk atau produk-produk TikTok, Instagram dan lain ditingkatkan gitu ya. Sehingga bisa familiar juga dalam durasi yang pendek bisa dipahami, karena sekarang itu kan sekian menit kalau tidak menarik dilewatkan gitu oleh anak-anak muda itu. Nah ini pun tentunya tantangan buat kita semua gitu. Yang ketiga adalah bagaimana yang sudah ditetapkan menjadi warisan dunia itu ada kontribusi yang bisa dinikmati setidaknya oleh masyarakat pelakunya, setidaknya nih khususnya masyarakat umum sih, masyarakat pelakunya gitu. Misalnya terkait dengan sumbu filosofi. Sumbu filosofi tersebut tentunya di samping secara ajeg ya bisa menjaga marwah dari keraton Yogyakarta, tetapi untuk masyarakat sekitarnya apakah bisa meningkatkan diplomasi budaya sehingga orang bisa berkunjung lebih banyak, bisa menikmati makanannya, restoran dan lain-lain misalnya gitu ya, dengan adanya ekspos menjadi warisan dunia. Atau misalnya jamu. Jamu sih sebenarnya tidak khawatir karena masih banyak penggemarnya dan masih banyak pelakunya, tetapi apakah kualitas produknya bisa ditingkatkan, kemasannya, kemudian aspek kesehatannya dan lain-lain. Nah ini pun juga tantangan-tantangan yang harus dilakukan secara sinergi baik oleh Kementerian Kesehatan maupun Kemenaker. Apakah misalnya sudah ada sertifikasi terkait dengan SDM pelaku budaya jamu. Jadi sertifikasi itu merupakan pengakuan kompetensi seseorang yang sudah sesuai dengan ujian yang diterapkan oleh lembaga sertifikasi profesi. Di Ditjen Kebudayaan itu sejak 2017 sudah berdiri lembaga sertifikasi pihak kedua. Pihak kedua itu yang difasilitasi pemerintah. Kalau pihak ke satu kan sekolah, perguruan tinggi gitu ya. Kalau pihak kedua itu pemerintah dan pihak ketiga itu mandiri, komunitas dan lain-lain itu berbayar. Nah, terkait jamu juga ini masih PR kita semua karena sertifikasi profesinya juga masih belum ada, itu masih disusun dan lain-lain. Ini pun PR kita semua juga gitu. Jadi itu beberapa tantangan-tantangan yang menarik sebenarnya ke depannya gitu ya. Baik Pak, singkat saja lantas apa yang menjadi harapan kepada masyarakat Pak dari penetapan ini?
Singkat saja. Ya, harapannya tentunya pertama mari kita bersyukur karena sudah diakui oleh pihak UNESCO ya terkait dengan dua warisan budaya ini baik yang sifatnya tangible, sumber filosofis maupun yang intangible budaya jamu. Yang kedua, mari kita sama-sama ikut melestarikannya dengan melindungi, mengembangkan, memanfaatkan sesuai dengan prosedur yang ada gitu. Dan mari kita nikmati jamu sama-sama gitu, jangan khawatir. Jamu bukan hal yang jadul itu ya. Iya, benar. Dan itu bisa menyehatkan kita semua. Jadi mudah-mudahan merdeka berbudaya dan kita semua bisa mewariskan ke generasi selanjutnya gitu. Ya, yang ini pasti menjadi kebanggaan untuk kita semua ya Pak ya, karena warisan budaya Indonesia diakui oleh dunia dan ini membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak termasuk masyarakat untuk bisa terus melestarikannya. Baik, terima kasih banyak Pak Yudi dan juga sekali lagi kami ucapkan selamat ya Pak. Terima kasih banyak atas kehadirannya di CNN Indonesia. Dan pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Bapak Yudi Wahyudin selaku Direktur Pelindungan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Diana Dwi undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.